hilirisasi ini. Net-net dengan ongkos produksinya tetap positif? Tetap positif. Oke, Bu Afi, silakan dikomentari ya terkait dengan perspektif ekonom senior program hilirisasi ini sampai saat ini sudah optimalkah atau ada yang bisa dilakukan agar lebih maksimal lagi? Oke. Menurut saya belum optimal ya, sebenarnya masih bisa dioptimalkan karena satu memang dari sisi resource base, baik itu di sisi pangan maupun di sisi tambang ya, itu kan di Indonesia itu luar biasa juga perkebunan ya. Kalau perkebunan sekarang malah menjadi daya dukung nomor satu ekspor Indonesia, terutama adalah CPO ya. Tapi kan sebenarnya kita masih punya kopi, yang lain-lain tuh masih relatif kecil sebenarnya. Nah ini yang memang kalau kita melihat hilirisasi ini jangan hanya melihat dari sisi tambang atau oil and gas saja, tapi juga sebenarnya dari semua sektor ya. Kalau sekarang ini kan kelihatannya orang tuh kalau ngomongin hilirisasi itu cuma pertambangan, tapi menurut saya harus diperluas. Nah, kenapa punya potensi? Karena sebenarnya secara hulu, kan kita bicara hulu dulu dong ya. Karena secara hulu tuh kita punya potensi yang sangat besar. Tapi penggarapan di sektor hulunya sendiri memang membutuhkan campur tangan pemerintah. Karena di mana-mana negara pun termasuk sektor pangan, itu banyak campur tangan pemerintah tuh di hulunya. Nanti ketika dihilir itulah nilai tambahnya gitu, sehingga mungkin yang perlu banyak dibahas itu di hulunya karena orang tuh paling males di hulu terutama di sektor pangan gitu. Kenapa? Karena satu, harga berubah-ubah. Nah orang itu tidak mau dengan harga yang berubah-ubah, mereka bisa rugi kan, terutama petani nih gitu. Sehingga akhirnya iya hilirnya nggak ada, hulunya nggak ada kok. Atau hilirnya ada tetapi sebenarnya barangnya import misalnya. Nah itu nilai tambahnya pasti kecil gitu. Jadi saya melihatnya ini adalah upaya yang bagus oleh pemerintah, tetapi memang harus kebijakan jangan cuma di hilir, tapi di hulunya menurut saya. Karena hulu ini yang paling berat dari sisi cost-nya, kemudian dari penyiapan infrastruktur yang paling berat itu justru di hulunya kalau saya lihat. Kalau hilir kan tinggal bikin pabrik, mengolah setengah jadi selesai gitu ya. Tapi bagaimana hulunya yang saya rasa ini nggak pernah dibahas justru. Persoalan kita tuh ada di situ, itu satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara dengan BKPM, ini kan banyak kementerian lain kan. Nah seringkali kalau kita lihat dari investor cenderung yang baru ataupun kalau yang udah lama mungkin nggak masalah tinggal ekspansi ya. Tapi kalau yang baru problema mereka itu berhubungan dengan banyak kementerian dan juga sekarang kan ada daerah. Dengan kebijakan di daerah juga selalu berubah-ubah sehingga kepastian hukum yang sampai saat ini banyak dibicarakan dari dulu sampai sekarang tuh nggak selesai-selesai. Itu juga menurut saya mungkin dulu kan BKPM itu akan menjadi satu pintu sebenarnya kan dari departemen lain. Tapi dalam kenyataannya banyak jendela gitu loh, jadi agak susah juga. Jadi menurut saya mungkin BKPM diserahkan saja perannya, tinggal nanti urusan yang lain-lain tuh melalui BKPM. Itu mungkin harus mulai dilaksanakan ya Pak ya. Kalau sekarang ini kan saya lihat kementerian lain masih pengen ikut-ikut memberikan izin, harus ketemu sama pengusahanya juga gitu loh. Jadi semuanya keinginan, nah itu yang membuat kenapa hulu maupun hilirisasi itu nggak bisa jalan dengan cepat ya. Nah yang ketiga yang saya lihat juga kita kan harapannya hilirisasi ataupun hulu itu adalah menciptakan lapangan kerja. Tapi yang terjadi adalah investasi tidak menciptakan lapangan kerja secara otomatis karena memang banyakkan kepadat modal atau menggunakan menggunakan tenaga asing yang tidak ada transfer knowledge. Jadi menurut saya harus ada kewajiban transfer knowledge kepada di dalam negeri sendiri gitu ya. Itu terjadi di beberapa negara pun melakukan. Cina aja mereka boleh orang Indonesia usaha di sana, tetapi mereka harus memberikan dalam 3 tahun itu juga minterin orang mereka dong supaya mereka juga bisa berusaha yang sama gitu. Nah ini yang kita lupakan. Jadi akibatnya yang terjadi sekarang adalah tenaga kerja di sektor manufaktur itu turun dibandingkan di masa lalu ya. Sudah tekstilnya lagi jatuh gitu. Nah sekarang kita harus mencari hilirisasi baru. Apa yang mau kita lihat? Nah oleh karena itu perlu ngelihat demand side Mbak gitu. Jadi jangan sekedar kita pengen produksi tapi sebenarnya pembelinya kita belum tahu siapa gitu. Jadi sekarang mesti harus dibalik. Ada nggak pembelinya ya, yaitu dari negara-negara lain, baru kita bikin policy untuk menciptakan insentif bagi produk itu. Karena menurut saya kalau kita kasih insentif pada semua sektor, akhirnya pemerintah juga repot. Yang kedua juga akhirnya pengusahanya bingung nih sektor mana, harus fokus. Mungkin ambil aja 5 sektor yang memang memberikan nilai tambah yang besar, itu yang mungkin dikasih insentif. APBN juga nggak cukup dong kalau kasih insentif semua sektor gitu. Seperti itu sih Mbak kalau saya melihat, jadi masih butuh upaya hulunya itu diberesin, kemudian hilirisasi sudah banyak yang mau, tapi tadi dari sisi berbagai hal terkait infrastruktur juga perlu dipikirkan oleh pemerintah karena mereka masih menjadi kendala juga biaya
cost-nya itu sangat mahal gitu. Gitu. Oke, tentunya untuk menuju pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa mengandalkan investor yang sudah ada ya, perlu investor baru sehingga barrier of entry-nya tadi itu harus ditekan yang tadi disampaikan oleh Ibu Afi, yaitu penyederhanaan Pak dalam hal perizinan. Mungkin Pak Imam mau menanggapi apa yang disampaikan Ibu Afi dan juga terkait dengan hulunya ini, kenapa pemerintah kesannya enggan gitu untuk fokus di hulu. Jadi hanya hilirisasi sehingga itu jadi jargon yang ada di top of mind, tapi hulunya seakan-akan dilupakan. Makasih. Saya kalau melihat Ibu Afliana itu masih ingat 2007. Itu pada saat kita membuat RUPM. RUPM kami 2007 ada 3 topik utama yang harus dibangun oleh pemerintah. Salah satu ekonom yang memberikan insight itu adalah Bu Afiliani, yaitu pangan, energi, dan infrastruktur. Infrastruktur memang sudah digeber habis tuh, banyak sekali. Kemudian yang satu hal lagi yang tadi saya sampaikan, sekarang ini Pak Menteri kami, Pak Rosan Perkasa Roslani, sudah memberikan, menginstruksikan kepada tim, yaitu baik di promosi, perencanaan, maupun di pengendalian, untuk memaksimalkan investasi-investasi baru di bidang hilirisasi selain mineral dan batu bara. Yaitu apa? Satu, terkait perkebunan yang disampaikan oleh Bu Afiliani. Kemudian terkait dengan kelautan, ya, terkait dengan perikanan dan kehutanan. Contoh nih, untuk perkebunan, kita sudah lagi saat ini membuat di Merauke. Merauke itu selain untuk food estate, tapi juga untuk membangun kita swasembada gula, yaitu kita akan buat tebu yang dengan bibit unggul dari 2 negara, yaitu dari Australia maupun dari Brasil. Nah, kemudian selain nanti kita swasembada pangan di gula, kita juga akan menjadi bioetanol dan juga bisa menjadi biodiesel. Sekarang lagi ongoing proses dan investasinya juga sangat luar biasa. Itu sudah 20% ya investasi yang sudah masuk, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kemudian yang kedua, ada beberapa investasi hilirisasi. Contohnya adalah garam. Garam itu ada 2 macam. Garam yang biasa untuk masak, itu bisa meningkatkan hipertensi kalau kebanyakan. Tapi ada juga garam industri. Garam industri itu semua lini sektor ada. Baja perlu garam industri, food and beverage perlu, smelter perlu. Tapi kita sebagian besar masih impor, padahal kita luas banget lautannya, ya. Dan ini akan kita dorong untuk garam industri. Kemudian ada pala. Pala kita luar biasa loh. Kemudian ada coklat. Siapa perempuan yang nggak suka coklat? Ya, dikasih hadiah coklat paling senang. Kita banyak sekali, tapi perlu dibangun lagi coklat kita, ya, menjadi coklat-coklat yang unggulan, bibit-bibit terbaik. Dan ada industri industri hilirnya, downstream industry yang akan kita dorong. Jadi ini bahwa momentum, satu, momentum geopolitik Amerika China itu kadang-kadang ada tantangan, tapi juga bisa menjadi sebuah opportunity. Ya. Rumput laut enggak Pak? Itu rumput laut. Ya. Rumput laut karena kita memang nomor 2 terbesar di dunia. Dan ternyata rumput laut itu turunannya itu bisa sampai ada 7-8 industri. Yang nilai tambahnya itu bisa sampai 7-8 kali. 7-8 kali loh. Artinya apa? Artinya nilai tambahnya besar, dan untuk hulunya, ya, mainstreamnya, upstreamnya, itu juga nanti akan ada pendapatan yang masuk. Sehingga nanti, mungkin kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Supaya berkualitas, maka investasinya harus inklusif. Supaya investasi inklusif, harus ada human capital development. Supaya apa? Peningkatan produktivitas human capital kita, yang ujung-ujungnya apa? Pendapatan per kapita kita
akan meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bu Afiliani akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Imam dan juga Mas Ardin, Bu Afi. Saya ingin melanjutkan sekali gitu ya, tapi itu screen depan saya ini sangat-sangat mengganggu ya, digeser-geser, menandakan kita sudah injury time banget. Dan sebenarnya saya ingin memfasilitasi pertanyaan dari audiens. Tadi Pak Yahya menyampaikan tidak sempat bertanya di sesi pertama. Mohon maaf Pak, di sesi kedua juga kita harus pas dulu, mungkin di sesi ketiga ya Pak ya. Jadi secara kesimpulannya ini, hilirisasi seperti sudah disampaikan Pak Imam adalah instrumen penting negara ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, apalagi target kita ini sangat ambisius sekali 8%. Untuk itu pemerintah harus serius, konsisten, berkomitmen ya Pak untuk menegakkan regulasi, menciptakan iklim investasi yang sehat dan tentunya untuk membangun ekosistem industri. Jadi tidak hanya saja memberikan nilai tambah pada produk, pada komoditas, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sehingga rakyat juga makmur, kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus hal itu semua tentu akan menjadikan bangsa kita ini lebih maju dan lebih mandiri. Terima kasih Pak Imam, Mas Ardin, dan juga Bu Afi yang sudah sharing di tengah-tengah waktu yang sangat-sangat singkat ini. Terima kasih dan juga Bapak Ibu, kita akan